Guys, ini saya mau update berita bodoh ya. Ini tadi malam kita tahu ada ajang Piala Asia di grup D di laga pertama antara Indonesia versus Irak, dimenangkan oleh Irak dengan skor 3-1 ya. Tentunya ini rekor tak terkalahkan di laga pembuka di ajang Piala Asia dari tahun 96 sampai tahun 2007. Akhirnya Indonesia pecah ya, dan akhirnya terhenti setelah Indonesia kalah Irak dengan skor 3-1 ya. Dan ini Indonesia tertinggal dulu di menit 17 oleh ini karena kesan pemain belakang kita Justin Hubner itu memang kesalahan blunder sehingga akhirnya bisa direbut oleh pemain Irak, dan satu pemain Irak ini bisa mencetak gol di menit 17 ya. Namun ternyata Indonesia bisa menyamakan kedudukan tuh setengah jam kemudian, yakni Marcelo Ferdinand yang menit 37 sama umpan dari Yaakob Sayuri, yaitu Marcelo Ferdinand tuh melingsap masuk, Yaakob Sayuri mengirim umpan silang, Marcelo Ferdinand melingsap masuk dan gol 1-1, dan sekaligus jadi pencetak gol pertama di ajang Piala Asia ya. Nah ini Marcelo Ferdinand usia masih sangat muda dan bisa merobek gawang Irak dan membawa Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Namun ternyata tidak lama kemudian Irak berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1 di penghujung babak pertama ya. Dan ini proses gol kedua Irak ya, ini memang agak sedikit kontroversi kalaupun sudah dicek VAR, namun ternyata tetap disahkan gol karena kita tahu satu pemain Irak ini harusnya sudah berada dalam posisi offside ya, karena ini sebelum 5 umpan sebelum proses gol kedua terjadi, ini satu pemain Irak ini sudah berada satu garis di depan pemain depan Indonesia dan juga Irak ya. Namun saat tadi cek VAR, namun ternyata Indonesia kayak akan digembosi wasit. Indonesia akhirnya harus tertinggal 2-1 karena wasit tak mengesahkan gol ya buat Irak. Jadi Indonesia harus tertinggal 2-1 di babak pertama ya. Ini emang gol kedua ini Irak ini masih bisa agak diperdebatkan ya. Dan ini dari masuk babak kedua, Indonesia sempat memberikan peluang juga Irak di awal babak kedua sempat mencetak gol, namun ternyata offside, dan ini ternyata Irak butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mencetak gol ya. Indonesia berusaha untuk menyamakan kedudukan, namun karena Irak ini sudah unggul dan mengambil momentum karena sudah bermain sangat tenang, Irak lebih mendelay permainan untuk bisa mengganggu konsentrasi pemain kita ya, sehingga Indonesia itu sangat kesulitan sekali menembus pertahanan Irak ya, karena Irak ini memang sedikit secara skill kualitas Irak masih satu level di atas kita ya, sehingga kita juga cukup kesulitan untuk mengimbangi Irak juga ya, karena Irak ini udah mengambil kendali permainan, ya udah mereka agak mendelay aja permainan, dan akhirnya berhasil mencetak gol lagi 3-1 di menit 75. Itu karena Skirido melakukan body, namun karena gagal karena kalah postur, Irak berhasil mencetak gol di 3-1 di menit 75, dan sekaligus mengatakan Irak untuk meraih kemenangan kedua kalinya atas Indonesia menjadi 3-1 ya. Dengan hasil ini tentunya Indonesia kembali gagal membalaskan dendamnya kekalahan waktu bulan November lalu di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, di mana kita tahu Indonesia juga bertemu Irak. Waktu itu main di kandang Irak, Indonesia kalah telak dengan skor 5-1 ya. Dan ini juga kali kedua Irak berhasil mengalahkan lagi Indonesia di ajang Piala Asia menjadi 3-1 ya. Dengan hasil ini membuat Indonesia jalan untuk menuju ke babak 16 besar semakin terjal ya, karena Indonesia akan melawan dua laga lagi, satu melawan negara sesama ASEAN itu Vietnam, dan yang laga terakhir ini melawan raksasa Asia itu Jepang ya. Namun secara realistis peluang untuk Indonesia meraih poin itu tersisa itu ya laga lawan Vietnam ya. Ya mau nggak mau Indonesia harus mengalahkan Vietnam untuk setidaknya sedikit menjaga asa peluang untuk ke babak 16 besar ya. Ini dari statistik, Indonesia maupun satu gol, Indonesia mencetakkan 8 shoot namun hanya on target hanya 1 ya. Tadi Marcelo Ferdinand tadi mencetak gol 5 umpan dari Yaakob Sayuri, sedangkan Irak mencetakkan 15 shot 5 on target ya. Nah ini Irak sedikit unggul ya. Irak juga efektif dalam menyelesaikan peluang ya. Passing Indonesia ada 222, Irak 507 ya. Akurasi passingnya Indonesia 70%, Irak sedikit unggul 85% ya. Possession bola Indonesia 35%, Irak 65%. Wah ini secara statistik Indonesia memang masih agak sedikit kalah kelas dibandingkan Irak ya, karena Irak ini memang secara kualitas dan level permainan sedikit di atas Indonesia. Nah kita tahu Indonesia juga berusaha untuk mengimbang Irak, namun ternyata Indonesia tetap kalah ya, karena Indonesia banyak sekali pemain-pemain muda yang masih sangat mentah usianya ya, walaupun banyak main di Eropa, namun karena kematangan usia pemain kita masih belum pada usia emas ya, ya wajar sih kalah kelas. Ya setidaknya Indonesia harus ambil hikmah dari pelajaran ini, bahwa kita memang dengan skuad termuda, dengan ranking terendah, janganlah terlalu berekspektasi tinggi pada timnas kita ya. Ya syukur-syukur bisa main bagus melawan tim-tim besar Asia ya. Setidaknya Indonesia dengan kali ini Indonesia bisa mengambil hikmah dan petik pelajaran bahwa Indonesia setidaknya masih kalah kelas, namun Indonesia harus bisa lebih banyak lagi berbenah, mengurangi kesalahan blunder-blunder, dan juga meminimalisir
meminimalisir kesalahan sedini mungkin, dan Indonesia harus jeli lagi dan memanfaatkan peluang sekecil apapun ya di ajang Piala Asia ini ya, karena ajang Piala Asia ini Indonesia tentu bermain efektif ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang nih, Jepang ada di peringkat pertama juara grup dengan 3 poin, Irak di tempat kedua dengan 3 poin juga ya. Wah, ini persaingan masih cukup ketat ya, karena masih ada laga kedua dan laga ketiga. Wah, Indonesia akan saling siku dengan Vietnam, setidaknya untuk menjaga peluang, menjaga sedikit asa untuk ke babak 16 besar lewat peringkat-peringkat terbaik, walaupun masih agak susah ya, karena peringkat terakhir Indonesia juga akan melawan raksasa Asia itu Jepang. Ya, secara realistis Indonesia kemudian kalah ya. Ya, secara realistis Indonesia mau nggak mau laga dengan Vietnam ini menang tentunya menjadi harga mati untuk menjaga peluang ke babak 16 besar, setidaknya untuk bisa sedikit mencapai target yang diberikan PSSI kepada STY. Ya, kita nantikan bersama apakah Indonesia mampu melewati jalan terjal ini ya, kita nantikan ya. So, saksikan tuh siap perjuangan timnas Indonesia di ajang Piala Asia ini. Good luck terus buat timnas Indonesia. Ayo lekas bangkit dari kekalahan di laga pertama ini. Ayo kurangi lagi kesalahan-kesalahan dari blunder-blunder dari kontrol bola. Ayo memanfaatkan peluang sekecil apapun peluang itu, Indonesia harus bisa mencetak gol ya. Itu dulu dari saya ulasan tentang Indonesia Irak yang dimenangkan oleh Irak dengan skor 3-1. So, good luck ya buat Garuda untuk bangkit di laga berikutnya ya.